pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Episode kali ini di sebelah saya sudah hadir Blimade Sugianto yang merupakan penulis sastra berbahasa Bali. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Becik pisan Mbak Eni Santi, demogi Mbak Eni Santi taler becik. Astungkara, saya juga becik-becik niki. Lama kita nggak jumpa ya? Inge lami. Dari tahun berapa sudah kenal beliau? Titiang jumpa pertama Mbak Eni Santi ini ke tahun 2012 di rumahnya Dramawan Abu Bakar. Saat itu Mbak Eni Santi lagi belajar main drama, bukan belajar. Beliaunya kan memang aktris TV. Tapi waktu itu saya lihat belajar latihan untuk memerankan Malam Jahanam. Di rumahnya Pak Abu Bakar untuk kemudian dipentaskan di Tabanan di rumah Pak Samargantang. Iya, Mbak Eni ya? Jadi kita udah lama kenal dan beliau ini memang dari dulu orangnya humble, ramah sekali gitu. Nah, kita mau tanya nih kegiatan Blimade untuk saat ini apa nih kegiatannya, kesibukannya selain nulis nih? Ya, saya dari tahun 2017 tepatnya 25 September saya mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat. Sebagai perbekal di Desa Kuku. Nah, setiap hari saya menjadi pelayan bagi masyarakat untuk kepentingan administrasi dan masalah-masalah lainnya di desa. Iya, nah apa nih yang membuat Blimade juga tertarik untuk menulis buku-buku novel ya, Blimade ya? Ya, buku novel ada, kumpulan cerpen juga. Iya, dan itu berbahasa Bali. Nah, apa yang membuat Blimade ini tertarik untuk menulis buku-buku berbahasa Bali? Ya, tertarik karena sering baca bahwa yang sering dimuat di media dan di toko-toko buku itu adalah penulis-penulis yang sudah berumur, penulis-penulis tua. Jadi saya berpikir kenapa tidak ada generasi muda yang mengikuti jejak mereka, sehingga saya tertarik. Meskipun tidak punya basic di bidang sastra, namun saya memberanikan diri untuk menulis kumpulan cerpen. Cerita pendek berbahasa Bali waktu itu yang juga sering dimuat di kelompok media Bali Pos di koran mingguan. Rubrik Bali Orti Bali. Orti Bali ya. Nah, itu Blimade kan nulisnya berbahasa Bali. Memang dulu pendidikannya jurusan bahasa Bali? Ya, saya setamat SMA sempat meneruskan diploma 3 keuangan dan perbankan karena cita-cita saya sesungguhnya adalah menjadi Balian. Kok jauh? Karena cita-cita saya sesungguhnya bekerja di bank karena waktu itu bank tengah maju dan banyak merekrut tenaga kerja. Jadi saya tertarik bekerja di bank. Tapi sempat berarti ya kerja di bank? Tidak sempat. Nggak sempat ya? Tidak sempat. Sekolahnya Ya. jurusan manajemen. Ya, tamat diploma keuangan perbankan, saya menerapkan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah itu di tempat saya menjadi kuli bangunan. Oh iya. Sempat menjadi kuli bangunan. Benar. Saya menerapkan ilmu saya di mengikuti jejak ayah saya dan seorang kuli bangunan. Akhirnya saya bekerja di toko, waktu itu menjadi kasir. Nah, kebetulan pemilik toko itu suka baca, gemar baca. Saya sering disediakan di atas ketika santai itu ada buku, ada majalah, ada koran. Saya tertarik. Kayaknya kalau ikut-ikutan nulis pasti dikenakan ini tulisannya Sugianto, ini tulisannya pengarang siapa. Jadi saya tertarik waktu itu mencoba akhirnya. Nah, sebetulnya yang menginspirasi Blimade Sugianto untuk menulis berbahasa Bali ini siapa sih? Ya, secara langsung Ibu Sri Budu Bawa Samargantang. Ketika itu saya sudah belajar menjadi wartawan sama majalah sendiri. Saya berjumpa dengan Bawa Samargantang yang terkenal dengan penyair Modre, puisi rayanya. Jumpa di rumah sakit. Nah, saat berbincang dengan Pak Bawa Samargantang, dia memotivasi saya bahwa kalau suka menulis berita, menulis cerita pun pasti ada. Karena ada konsep di balik berita ada cerita. Coba cerita-cerita yang Anda dapatkan di lapangan sebagai wartawan itu berulang menjadi cerita pendek pasti menarik. Itu motivasi. Iya. Akhirnya saya coba tuangkan. Ketika itu musimnya sama seperti saat ini adalah musim pemilu. Ya.
kursi yang begitu mahal, jadi saya mengubah apa yang terjadi di masyarakat itu tentang jual beli kursi itu menjadi sebuah cerita pendek yang berjudul kursi. Oh, sempat Itu juga yang pertama. menulis tentang apa saat itu Dinamika kondisi-kondisi saat itu. politik saat itu sempat Ya. menulis itu. Nah, sebelumnya Bli Made ini memang belajar untuk menulis sastra Bali nggak? Saya belajar secara otodidak, membaca dari karya Pak Gusti Putu Bawo Samargata, termasuk menjadi tukang ketiknya beliau. Oke. Ya, karena ketika pertama kali saya berjumpa beliau untuk minta buku, beliau tidak punya buku, cuma dikasih clipping koran Bali Pos. Saya baca, kemudian ada naskah-naskah Pak Samargantang itu yang masih tertulis tangan di kertas biasa itu saya salin untuk saya kirimkan kemudian ke Bali Pos. Nah, sejak saat itu kenapa sih saya nggak ikut-ikutan menulis toh? Iya. Ini cerita-cerita pribadi yang ditulis kayak saya bisa. Oke. Akhirnya saya mencoba. Berarti dari pengalaman membantu ngetik itu jadinya isi pikiran dari Pak Samargantang jadi kebawa ke ini ya, Jadi secara masuk, ya. jadi masuk jadi secara nggak langsung kita belajar gitu ya. Secara nggak langsung belajar. Cuman nah. beda kalau Pak Samargantang suka yang leak-leak, suka yang mistik, Yang serem-serem. saya mencoba yang membuat orang tertarik. Iya. Nah, sejak kapan sih Bli Made ini menulis cerita Bali modern ini? Saya mulai dari tahun 2009 menerbitkan buku saya tahun 2010. Sekaligus saya menerbitkan ada 24 cerpen yang terkumpul dalam rentang waktu itu saya terbitkan menjadi 2 buku. Jadi saya mulai dari tahun 2009. Jadi masih ingat nggak judul buku pertama yang dibuat oleh Bli Made ini? Ya, judul buku saya yang pertama terbit di tahun 2010 itu ada 2 sekaligus, judulnya Bikul dan Preman. Itu yang pertama tahun Itu yang pertama. tahun berapa? Tahun Bli Made? 2010. 2010 ya. Bikul dan Preman. Kayaknya ada maknanya. Ya, ada. itu tentang menceritakan tentang banyak tentang koruptor, sawah yang hilang, uang yang hilang di perkantoran dan lain-lain. Jadi banyak sindiran termasuk pengalaman saya dicegat preman. Oke, berarti ada pengalaman dari itu terus dituangkan ke dalam buku. Betul sekali. Keren banget. Bli Made ini memang luar biasa. Beliau ini pengabdi masyarakat, tapi masih menyempatkan diri untuk menulis ya. Oke, nah kita lanjut lagi nanti bincang-bincang kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Bali. Masih bersama Bli Made Sugianto dan di sini sudah ada buku-buku karya Bli Made ya. Ini ada berapa buku yang sudah Bli Made buat? Saya sendiri dari tahun 2010 sampai di tahun 2018 kemarin sudah menerbitkan 11 buku, 5 novel, 5 kumpulan cerpen dan 1 antologi puisi. Nah, di antara 11 karya itu salah satu yang kemarin mendapatkan penghargaan dari Yayasan Rancage di Bandung, yakni novel Sentane. Oh, sempat juga yang novel Sentane yang ini ya. Ya, ini novel saya yang pertama kali. Jujur sebenarnya ini terinspirasi, kalau cover ini kan wajah saya terinspirasi dari penulis idola saya, penulis remaja. Tapi orangnya sudah tua, namanya Wayan Suardike. Dia menulis novel Opera Prioknasi yang sangat bagus sekali. Covernya dia pakai wajahnya sendiri, jadi saya pun pakai wajah saya. Iya. Ya. Bukan jiplak tapi terinspirasi Terinspirasi gitu. karena Oke. ganteng saya dengan ganteng di Wayan Suardike di cover itu beda-beda tipis. 11-12 Ya, gitu. 11-12. Ini saya karang tahun 2012 adalah novel saya yang pertama. Yang pertama. Ya, tapi banyak yang terjebak dengan Kenapa? Terjebaknya kenapa? terjebaknya saya disangka nyentane oleh Gitu. oleh Karena pembaca novel ini, terutama dari kalangan mahasiswa yang yang membuat tugas akhir. Mereka sering memilih salah satu dari 5 novel saya untuk menjadikan bahan penelitian. Salah satunya pasti mereka selalu bertanya, Pak, itu cerita asli ya yang di novel Sentane? Saya jawab 80% asli, 20%-nya kisah orang lain. Oh gitu. Oh, jadi Bapak nyentana ya?
oh salah, saya tidak Nyentano, saya memang kelahiran di sini, saya memang mengambil perempuan untuk saya ajak tinggal di rumah, saya bukan Nyentano. Tapi Sentano itu adalah artinya anak. Harapan perkawinan adalah mempunyai seorang anak, mempunyai Sentano yang seputra, itulah yang sebenarnya saya harapkan. Oke. Gitu. Berarti ini ceritanya tentang apa? Boleh cerita nih? Ini kisah percintaan, sudah lumrah kisah percintaan beda kasta antara Sudra dengan anak kaum dari Brahmana. Mereka itu sama-sama mencintai, namun kan untuk melangsungkan sebuah perkawinan itu kan teramat susah. Pasti ada pertentangan dari segi warna, dari segi kasta. Nah itulah yang saya coba ramu. Tapi pada endingnya ini akhirnya saya buat bersambung, ada sequelnya, serinya Sentano Cucu Marem. Jadi akhirnya saya membuat perkawinan rekayasa agar dua sejoli ini biar tetap bisa sehidup semati. Nah jadi solusinya adalah si perempuan ini karena terlanjur sudah hamil di luar nikah sehingga dibuatkan rekayasa perkawinan. Dia melangsungkan perkawinan di Griya dengan familinya agar anak yang terlahir itu betul-betul dari kasta yang sama, meskipun sebenarnya yang membuahi dari Sudra. Nah, kemudian anak itu diangkat menjadi Sentano Cucu Marem. Karena di si Dayu Dewi yang saya kisahkan ini adalah bersaudara tunggal. Di Tabanan kan sering ada istilah Nyentano. Kalau sudah punya anak perempuan satu atau dua, seluruhnya perempuan kan biasanya orang tua itu agak sedikit pengeh, menginginkan ada lelaki yang mau sebagai Sentano, Nyentano gitu. Jadi biar cinta si Dayu Dewi ini tidak terhalang dengan si Susanto itu, sehingga di Griya kawin dulu, setelah punya anak dipelihara, setelah cukup dewasa anaknya, si Dayu Dewi ini akhirnya diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan Sudra. Tetapi dalam kami, terutama di desa adat kami, ini memang tidak terjadi di desa adat saya. Kalau sudah ada perkawinan beda kasta, pasti diiringi dengan upacara mempatiwangi di pura desa. Ya ini menyetarakan atau menyamakan warna, sehingga perkawinan itu bisa terlaksana. Berarti ceritanya tentang percintaan beda kasta. Itu idenya bisa tercetus sedemikian rupa, ataukah memang pengalaman pribadi enggak ya? Iya, bukan pengalaman pribadi, tapi kebetulan saja saya punya pacar yang sekarang menjadi istri saya. Memang mencari lelaki yang mau Nyentano. Oke, berarti betul 70% tentang kisah pribadi, 30% tentang cerita umum ya, yang sudah di masyarakat di Bali sudah umum yang begitu ya. Nah, itu bukunya ini diperjualbelikan, Bli Made? Ya, diperjualbelikan, ada di toko-toko buku di Bali. Juga saya menjual dengan sistem door to door, online. Iya. Nah, sampai saat ini respon masyarakat terhadap karya-karya buku yang berbahasa Bali gimana, Bli Made? Ya, secara umum sebenarnya penjualan buku berbahasa Bali itu agak susah. Terbukti di toko-toko buku itu masih menumpuk. Meskipun penulisnya sudah punya nama top, namun minat beli masyarakat untuk membeli buku berbahasa Bali itu susah. Masih kurang ya? Masih kurang. Nah, yang akhirnya saya bertanya di toko buku itu apa sih yang sebenarnya dicari oleh orang agar buku yang saya buat itu laku. Nah, dikasihlah saya jawaban oleh pemilik toko, Pak, berkarya aja dalam bentuk novel karena itulah yang dicari oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian. Saya akhirnya ketika melahirkan 2 buku kumpulan cerpen, saya akhirnya beralih ke membuat novel. Awalnya buku biasa, buku kumpulan cerpen. Tapi susah. Ya, susah di toko, tapi kalau kita mau sedikit bersusah-susah door to door pasti laku. Karena kita berkunjung ke rumah teman sambil, saya ini nulis buku, nah itu gaya saya kemarin. Saya nulis buku loh, ini kan kita teman SMA. Ada yang tertarik dibeli. Begitu seterusnya, akhirnya
Ya saya menyetaknya tidak terlalu banyak. Kalau kumpulan cerpen saya paling banyak 200. Tapi kalau novel saya sudah berani menerbitkan kemarin sampai 500. Tapi rata-rata habis Untuk sampai novel, cetak ulang mungkin? Untuk novel Sentana cetak ulang, cuman kan, Sampai cetak ulang ya, juga? cuman kan jumlahnya sedikit. Saya pertama itu membuat hanya 100 buku. Ya, jadi Laku? habis. Lumayan? Ya, habis. Akhirnya ada lagi yang minta sehingga Cetak saya ulang cetak lagi. ulang. Ya kalau dari segi jumlah kan tidak seberapa. Malu Iya, sebenarnya kalau dibilang cetak ulang, cuman ya faktanya cuma cetak ulang. Iya. Berarti keren ya, jago marketing juga. Tapi memang harus begitu ya kita. Harus begitu, Harus karena begitu. Orang datang ke toko belum tentu tertarik dengan Betul. buku kita, kecuali kita Jemput bertemu bola kawan, lah ya. jemput bola, sedikit jual kecap, bla bla bla. Betul. Ya saya yakini laku. Pasti laku, dan apalagi Blimade pasti semangat karena ini kan memberi pesan-pesan juga dengan menggunakan bahasa Bali ya Blimade ya. Ya, Jadi memang saya selipkan pesan, ada masalah, ada solusi, seperti itu. jadi memang bukunya itu nggak sekedar buku-buku biasa, menggunakan bahasa Bali itu artinya kan kita sudah mengajarkan bahasa Bali ya Blimade ya. Tujuan utama saya adalah ikut serta melestarikan dan biar ada generasi muda sebagai penulis buku berbahasa Bali dan ada anak muda yang berani berbahasa Bali tampil di depan publik. Itu sebenarnya harapan saya. Iya. Berarti buku ini diperjualbelikan juga. Boleh kepo-kepo sedikit berapa sih harganya? Oh, buku bahasa Bali ini Mahal atau murah gitu Murah, loh? murah banget. Terjangkau untuk masyarakat, terjangkau untuk masyarakat, pelajar gitu. dan mahasiswa itu terjangkau. Di toko buku hanya dijual, maaf saya tidak promosi, di toko buku dijual hanya sasur tali rupiah 35.000. Oke. 35.000 Terjangkau. rupiah, tapi kalau mahasiswa berkunjung ke tempat saya kasih 0 rupiah karena saya tidak jualan buku. Alias gratis. Keren. Jadi, aduh luar biasa pokoknya, pengabdi masyarakat iya, marketing iya, bisnis juga iya, menulis buku memberi pesan yang baik kepada masyarakat juga iya gitu loh, luar biasa banget. Baik pemirsa, kita lanjut bincang-bincang kita saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, tadi kita sudah bahas banyak tentang bukunya Blimade Sugianto. Sekarang saya pengen bahas tentang Mesatwa Bali. Ternyata Blimade Sugianto ini juga penggerak, kalau saya bilang penggerak deh bagi anak-anak muda zaman now untuk kembali Mesatwa Bali. Saya banyak lihat loh di medsos, di Facebook itu Blimade di IG ya, Blimade ngepost postingannya yang tempo lalu saya lihat anak-anak muda lomba atau apa gitu, dan itu sering tentang Mesatwa Bali. Gitu. Gimana, bisa cerita kepada pemirsa Bali Now? Ya, saya tertarik membuat Satwa Bali, memvideokan Satwa Bali setelah punya pengalaman dengan anak. Kebetulan anak-anak tiang suka mendengar tiang Satwa, kecuali hanya Satwa Pan Malang Tama. Kalau saya Mesatwa yang sedih, Mesatwa Bali yang sedih, anak-anak saya menangis. Pan Malang Tama aja Pak, karena dia ingin karakter-karakter yang kocak. Nah, melihat anak saya antusias mendengarkan saya Mesatwa bilang tidur itu, akhirnya saya, wah ini bulan bahasa, saya tidak mungkin hanya keluar-keluar mengajak masyarakat, ayo kita berbahasa Bali, ayo kita menulis Bali. Kalau saya sendiri selaku pengabdi di desa tidak mengajak mereka langsung atau mencontohkan langsung. Jadi akhirnya saya dibantu oleh anak saya yang pertama, Putu Satrawi Bawa, akhirnya saya direkam. Itu pertama kali sebenarnya saya Mesatwa Bali itu di kantor desa. Saat itu saya membaca buku motivasi. Dalam buku motivasi itu yang judulnya salah satu ceritanya, kenapa Tuhan tidak menolong aku. Akhirnya saya translate ke bahasa Bali, saya baca, saya langsung hidupkan kamera, saya langsung bahasa Balikan dan saya selesai saya posting. Ketika saya posting itu di media sosial Facebook, ada tanggapan dan ada yang bilang, Pak saya tunggu Satwa berikutnya.
melihat seperti itu langsung saya lagi buat satwa. Kebetulan bahan-bahan satwa, walaupun saya tidak begitu jago, tidak begitu fasih, tapi saya masih ingat satu-satu yang pernah disampaikan oleh almarhum kakek saya ketika menjelang tidur. Jadi itulah yang saya bawakan. Ada juga cerita yang saya ambil dari YouTube, entah dari negara mana, tapi saya translate ke bahasa Bali, jadi satwa Bali. Nah sampai kemudian ada yang inbox, Pak request satwa ini, Pak request satwa cupak gerantang, request satwa nelayan dan ikan emas. Terpaksa saya cari YouTube dapat. Akhirnya saya langsung aja, saya tidak belajar, tapi langsung saya rekam oleh anak saya dan saya edit sedikit. Kebetulan punya kemampuan sedikit mengedit video, jadi saya juga isi logo. Saya langsung share. Dan tanggapan masyarakat, responnya? Tanggapan masyarakat sebenarnya kalau di Facebook ada beberapa komentar, ada juga beberapa yang like. Saya tidak pernah memperhatikan berapa banyak, karena saya tidak mau terpengaruh oleh berapa banyak yang like, nge-share atau ngomentari pada saya. Itu bagi saya tidak penting, karena saya bertekad 1 bulan penuh ini, selama bulan puasa saya akan mensatukan. Saya juga mencari anak SD yang saya pernah lihat ikut lomba, saya cari ke rumahnya, saya rekam. Bahkan saya sebenarnya kalah kalau saya lihat jumlah tontonan di YouTube dengan anak SD yang saya rekam, itu saya jauh kalah. Tapi semangat saya tetap ada. Terus seperti itu saya juga diundang untuk mensatwa di PAUD. Nah ketika saya mensatwa di PAUD saya harus tampil beda. Nah mungkin saya hanya ngomong. Akhirnya saya ngambil gambar komik, saya potong sedemikian rupa, saya visualkan. Narasinya saya sendiri. Jadi saya bercerita, ada gambar background di belakang saya, jadi mereka tertarik. Nah, melihat seperti itu saya semakin tumbuh semangat saya untuk mensatwa. Nah, belum lagi ketika saya berjumpa dengan teman, ketika saya berjumpa dengan, misalnya saya kemarin ke kantor bupati, ada yang bilang begini, salah satu kepala dinas. Kebetulan Pak Kepala Dinas itu kenal saya karena saya sebelum menjadi pengayah di desa, saya sempat sebagai wartawan, saya dipanggil, "Di wartawan." Akhirnya saya noleh, Pak Kadis, ada apa? Wih, nanti malam apa satwanya? Saya tetap tunggu itu, jangan postingnya terlalu malam. Wah ternyata ada. Ternyata ditunggu-tunggu. Ternyata ada yang nunggu. Nah, kemarin saya kondangan sama istri, juga ada yang bisik-bisik. Yang cerita-cerita di Facebook itu, walaupun tidak di hadapan saya langsung, tapi saya pas dengar. Itu ibarat saya jatuh cinta, bunga-bunga bermekaran di dalam. Kalau orang jatuh cinta begitu ya? Ya seperti saya jumpa pertama kali dengan Mbak ini. Waktu kaguman saya kan berbunga-bunga. Hanya di layar kaca. Tapi kenyataannya kita sekarang bersahabat satu frame. Nah berarti luar biasa banget ya kegiatannya Blimade menulis. Terus mensatwa Bali. Di samping itu kan sibuk dengan sebagai pengayah masyarakat. Nah kesibukan itu gimana ngaturnya gitu loh? Pagi kan harus pasti jadwalnya harus ke kantor. Nah gimana tuh ngatur jadwalnya itu? Selalu ada waktu selang. Dan ketika keinginan atau inspirasi itu muncul, di waktu selang itu betul-betul saya manfaatkan. Karena saya di kantor, saya lebih jarang di kantor, saya lebih banyak di lapangan. Paling di kantor hanya tengok sebentar, kalau ada yang urgent yang perlu saya ditandatangani, setelah itu saya kabur. Tapi kabur masih di dalam desa. Mungkin saya ada di sawah, mungkin saya nungguin orang lagi ngukir, karena jujur mungkin masyarakat akan memahami karakter saya bukan orang kantoran. Saya lebih suka cak-cak-cicing, prawiri. Tapi masih saya selalu pesan ketika ada orang yang minta tanda tangan, telepon saya datang.
Saya langsung datang ke kantor. Oke, berarti bisa membagi waktu ya. Saya Karena bagi saya waktu. lihat juga Blimade lebih sibuk di lapangan juga. Tidak hanya di kantor. Di lapangan maksudnya pekerjaan kantor yang lebih sibuk juga memantau masyarakat langsung, terjun langsung saya lihat ke masyarakat. Ya, saya lebih sering ketika ada kegiatan di desa saya, misalnya saat ini saya membangun gedung PAUD, saya hampir setiap hari datang untuk mengawasi karena psikologis pekerja ketika didatangi oleh yang punya pekerjaan itu akan, wah ini saya harus serius ini saya betul-betul dikontrol. Karena saya tidak ingin pekerjaan yang saya lakukan itu kualitasnya tidak bagus. Iya. Karena buruk baiknya pekerjaan di desa semua akan bermuara kepada penanggung jawabnya sebagai kepala desa. Oh, kepala desanya ngeleng, tidak diawasi kan. Saya menghindari yang seperti itu sehingga saya coba turun. Di samping sekaligus saya ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat karena banyak masyarakat dari 12 Banjar Adat dan 8 Banjar Dinas belum tentu semua kenal saya selaku pembantu mereka di kantor desa. Tidak semua kenal sehingga saya ke golongan tua mencoba masuk, ke golongan milenial saya coba masuk, ke anak-anak juga saya masuk. Tapi anak-anak sering keliru sama saya. Pak Kenapa Guru. gitu? Oh, Karena disangkanya saya Pak Guru. karena pernah mendongeng di tempat mereka dan pernah mengajari mereka. Iya. Jadi dipikir sama mereka adalah sampai dipikirnya Pak Guru ya. Guru saya juga. Baik pemirsa, seru banget ya perbincangan saya dengan Blimade. Tapi jeda saat jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Langsung kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita balik lagi ke masalah perkembangan sastra Bali modern. Nah, gimana sih perkembangan sastra Bali modern untuk saat ini di Bali? Ya, saya pernah membaca buku penelitian memang perkembangan sastra Bali modern di Bali saat ini sudah mengalami grafik yang meningkat secara kuantitas. Ya, secara kualitas memang masih susah dibandingkan dengan penulis-penulis yang terdahulu karena mereka betul-betul karyanya monumental. Kalau menurut saya perkembangan penulis di Bali sudah cukup semarak, penulis sastra Bali modern ya. Karena saya lihat sekarang anak-anak muda itu sudah ramai-ramai ikut menulis. Nah ini saya pantulkan dari karya mereka yang dimuat di media, baik itu media online dan media cetak yang seperti dipelopori oleh Bali Pos dengan Orti Bali ini. Nah inilah yang menyemai Orti Bali, inilah yang menyemai penulis-penulis muda. Nah, saya teramat bangga ketika di media kebanggaan masyarakat Bali ini menyemai yang namanya rubrik berbahasa Bali sehingga memantik semangat generasi muda untuk berkarya. Nah kalau dulu di awal-awal saya hanya pantau penulisnya pasti itu saja. Tetapi sekarang setiap minggu nama-nama baru terus bermuncul. Demikian juga untuk buku. Sekarang pembuat karya atau yang menulis buku justru didominasi oleh anak-anak muda. Beda ya, Beda. kayak zaman dulu. Ya, yang sekarang contohnya di 2018, yang orang tua yang menulis buku itu hanya satu orang. Di 2017 juga saya lihat hanya satu orang. Itu berdasarkan buku yang dikumpulkan oleh juri Ranjagi. Nah, itu jumlah buku setiap tahun juga mengalami peningkatan. Awal-awalnya ya hanya 5, hanya 7, sekarang sudah mencapai belasan. Nah, itu yang menurut saya bahwa perkembangannya ini semakin bagus. Secara kuantitas semakin baik. Nah selain menulis sastra Bali, upaya-upaya apa sih yang seharusnya dilakukan gitu loh untuk menggairahkan untuk generasi-generasi muda agar kembali lagi menggunakan bahasa Bali? Ya, salah satu upaya adalah seperti misalnya media yang memberikan ruang apresiasi terhadap penulis berbahasa Bali untuk mempublikasikan karyanya. Nah sekarang syukurlah ada juga media online seperti Suara Saking Bali. Saya juga pernah mengelola Ekspresi dan Isi Bumi, itu lumayan memberikan wadah. Nah selain itu bagi saya penghargaan Rancage ini juga yang memantik semangat
generasi muda di Bali untuk berkarya menerbitkan buku. Barangkali karyanya akan mendapatkan penghargaan. Iya, kan, gitu. iya, iya, Nah iya. kalau di Rancage itu dulu yang dinilai berjasa mengembangkan bahasa Bali juga mendapatkan penghargaan. Yang berkarya, yang kualitas karyanya juga bagus juga mendapatkan penghargaan. Sekarang akhirnya mereka berlomba-lomba Iya, iya, iya. untuk menunjukkan jasa mereka bahwa saya sudah berbuat Oke, betul. untuk mengembangkan bahasa Bali. Saya sudah berkarya dalam bentuk novel kah, kumpulan cerpen kah, antologi puisi. Sejak tahun 2012 dari saya pantau penghargaan Rancage itu selalu anak muda, kecuali tahun 2013 atau 2014 disela sekali oleh penulis senior Bapak Wayan Wester. Setelah itu kembali anak-anak muda. Oke. Yang kemarin juga anak muda lagi. Berarti di sudah 2018. ada penghargaan Sudah buat ada penulis-penulis ya? penghargaan sayang seribu sayang. Kenapa? Yang menghargai bukan dari Bali, Oh, tapi dari oke. Bantung. Oh, berarti dari Bali belum ada. Ya. Mungkin setelah ini, setelah bincang-bincang kita ada yang mulai ingin terketuk lah. ya untuk Saya berharap gubernur yang sekarang dengan program Sat namun Kerti Loko Bali itu minimal juga memberikan penghargaan. Upaya dari gubernur untuk melestarikan bahasa, aksara dan busana Bali ini saya acungkan jempol. iya. Itu sudah diperbuat, tolonglah ditambah dengan penghargaan khusus untuk penulis sastra Bali modern dan penulis sastra Bali kuno, Pupuh dan lain-lain. Karena jujur penghargaan itu sangat memotivasi. Iya, betul. Ya. Nah, berangkat dari Rancage itu yang dikelola oleh Pak Haji Prosidi, saya juga terinspirasi. Saya juga membuat penghargaan di mana saya membuat sayembara penulisan naskah buku. Pemenang sayembara itu saya hadiahkan buku. Ya, saya sudah mulai sebenarnya dari tahun 2009. Setiap tahun saya memilih 2 karya yang terbaik, tapi per 2011, per 2017 saya akhirnya sayembarakan. Juga mendapatkan 2 penulis. Penghargaan saya sebut Grip Maurip, artinya menghidupkan sastra Bali itu melalui media Grip alat tulis. Oke, berarti sudah mengadakan lomba-lomba Saya sudah mengadakan lomba-lomba di dengan daerah biaya Tabanan sendiri. saja atau Oh, kalau Grip Maurip seluruh Bali yang seluruh Bali ya? Seluruh Bali, Berarti ya. luar biasa loh. Sampai Budi Madi Sugianto mengadakan perlombaan begitu kan untuk merangsang anak-anak muda Bali untuk tetap mengajarkan bahasa Bali. Nah, sekarang apa sih harapan-harapan Bli Made tentang untuk bahasa Bali ini? Ya, harapan saya ya para orang tua di rumah ketika berkomunikasi dengan anak upayakanlah dengan bahasa ibu, dengan bahasa Bali. Nah, kalau di sekolah oke lah pengantar mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di sekolah jangan lupa jangan 100% menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Iya. Sesekali pakailah pengantar bahasa Bali. Karena apa? Kajo kelon aja sekarang anak-anak itu tidak paham. Betul. Contoh, anak saya aja kajo itu Tidak bingung tahu. ya? Bingung. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya sudah mengajarkan itu di rumah, tapi tidak dipertegas lagi di sekolah kan nyaplir. Iya, betul. Di sekolah juga harus Ya. diadakan apa ya? Penggunaan bahasa Bali ya. Mungkin di hari apa gitu khusus harus berbahasa Bali Ya. semua gitu. Raspati mau bahasa Bali. Iya gitu, luar biasa. Aduh, Bli Made, matur semua sudah hadir di Dan Bali dari Now. Bali. Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak gitu, tapi waktu mungkin suatu saat kami undang kembali di Bali Terima Now kasih. untuk mengajarkan bahasa Ya. Bali. Terima kasih. Saya berharap terus diperjuangkan bahasa-bahasa Bali ini dengan program-program yang now. Yang now tetap Salah satunya zaman Bali Now. Bali Now agar tetap mengajarkan bahasa Bali, memberi pesan-pesan juga kepada masyarakat Bali agar melestarikan budaya Bali. Inggih, matur semua sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses ke depannya Terima kasih. untuk buku-bukunya, untuk satu Balinya dan mengajarkan bahasa Bali. Inggih. Baik pemirsa, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.
Saya Heli Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now.